Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, saya berasal dari Jawa, dari Kota Batik. Mana Ustaz? Kota Batik. Dari Bakawangan. Bergabung di Dompet Duafa ini dari tahun 2012. Kenapa saya tertarik bergabung di Dompet Duafa? Saya punya basic pengalaman itu di berbagai organisasi, di berbagai harokah. Kalau saya melihat salah satu nilai yang kemudian saya merasa nyaman di Dompet Duafa itu adalah di sana berkumpulnya banyak aktivis dakwah. Dompet Duafa itu sebagai wadah berkumpulnya para aktivis dakwah untuk memberdayakan diri sekaligus sebagai wahana untuk silaturahim, tidak melihat perbedaan organisasi, mazhab, dan harokah. Ini di tempat kami, Bu, di Dompet Duafa ini, yang sarungan dengan yang celana cingkrang itu ngopi bareng. Yang tahiyatnya itu langsung begini, atau yang diputer-puter itu ngopi bareng. Jadi tidak mengenal perbedaan, tidak mengenal perbedaan mazhab, organisasi, harokah, dan lain sebagainya. Saya alhamdulillah diberi amanah, kemudian dikirim oleh Allah ke berbagai negara, itu juga lewat Dompet Duafa. Kemudian juga ada undangan pribadi, ya. Dan alhamdulillah teman-teman yang sekarang bergabung di Dompet Duafa ini akhirnya diberi amanah oleh Allah bisa silaturahim, menyapa saudara-saudara yang ada di berbagai negara, bahkan di daerah-daerah 3T. Apa 3T? 3T itu terluar, belakang, iya, itu 3T, Bu. Kalau 3T-nya warteg beda lagi. Tempe tahu terong. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana meraih spiritualitas. Ketika dalam diri kita sudah ada spiritualitas, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Ini ada nomor WA saya, nomor WA 085282 Saya sengaja taruh di depan dengan harapan selama ini banyak orang yang datang ke saya itu minta nomor HP atau WA. Oke. Padahal sekali-kali itu ada yang minta nomor rekening itu, Pak. Ya, next. Bu, sebenarnya kita hidup di dunia ini apa yang kita cari, Bu? Silahkan searching di Google itu, ternyata yang paling banyak dicari oleh manusia itu adalah bagaimana bisa hidup bahagia. Betul nggak, Pak? Seorang laki-laki mengembara kemana-mana, ya, yang dari Sumatera, Kalimantan, dari Papua sampai ke Jakarta. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari kebahagiaan. Seorang petani dari pagi berangkat ke sawah, belum ketemu nasi sudah nyangkul, nanti jam 9 baru sarapan. Atau saudara kita yang ada di Bekasi, yang ada di Bogor, yang ada di Depok, mereka rela berdesak-desakan di atas kereta. Untuk apa ini semua? Untuk mencari kebahagiaan. Banyak para TKI itu dari Jawa, ya. Mereka rela meninggalkan suami dan anak-anaknya. Mereka sampai ke Hong Kong, sampai ke Malaysia, ke Taiwan. Untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan. Memang ada yang mengatakan, saya mencari sesuap nasi dan sebungkah emas. Iya. Tapi akhirnya juga ingin mendapatkan kebahagiaan. Satu doa
yang sering dibaca oleh kita, bahkan doa ini sangat populer. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa minta bahagia. Kapan? Sekarang di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Kebahagiaan hakiki adalah kita nanti sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lanjut. Kunci kebahagiaan, ya pelan-pelan aja Pak Ustadz, pelan-pelan aja ya, satu-satu gitu ya. Kunci kebahagiaan ya, itu sebenarnya sederhana Pak Bu, hanya dua. Ketika seseorang itu sudah bisa hidup, pertama senang, yang kedua tenang, cukup. Orang kalau hidup sudah senang ditambah tenang, bahagia. Ide ini muncul ketika saya itu berangkat ke satu masjid yang terbesar di Hong Kong, itu namanya Masjid Kowloon Sam Si Sui, disingkat TST. Saya ditugaskan di Hong Kong itu lewat Dompet Duafa. Dalam sehari itu bisa sampai ke 30 Pak. Karena di negara modern hitungan satu pulau ke pulau lain itu hanya hitungan menit. Di Hong Kong itu kan ada 3 pulau tuh, itu hitungan menit Pak. Kita naik keretanya itu di bawah laut. Jadi waktu saya ngajak istri, awalnya nggak percaya Pak. Masa sih ada kereta di bawah laut gitu. Begitu benar sudah naik. Atau bis, kalau mau ke kota Yunlong, ini saya sengaja menyampaikan karena ada permintaan, coba Ustaz testimoni, cerita nanti bagaimana pengalaman dakwah di luar negeri. Itu di kota Yunlong. Yunlong itu perbatasan dari Hong Kong ke China ya. Itu naik bis lewat bawah laut Pak, bisnya itu. Ya, perjalanan saya ke Masjid Kowloon yang masjid terbesar itu, saya berpikir apa kira-kira ya materinya ya. Allah memberikan ilham, oh ya TST. Kan masjid di kota TST itu Sam Si Sui kan, TST. TST apa ya? T-nya itu temukan, S-nya itu senang, T-nya itu tenang. Jadi kalau kita ingin bahagia, kuncinya atau resepnya TST, senang, temukan, senang, dan tenang. Tapi banyak orang senang tapi hidupnya nggak tenang Pak. Ada orang tenang tapi hidupnya tidak senang. Aneh kan? Ada orang tenang nih tapi hidupnya nggak senang. Laptop lu nggak pakai apa? Ada orang senang hidupnya nggak tenang. Laptop dia yang Pak Kemal punya. Itu yang dipakai Ustadz bukan? Ustadz emang ada orang tenang atau yang Ustadz tapi nggak senang sebenarnya. Itu sekarang belum lama itu di Surabaya itu ada seorang penggawa becak di dekat lampu merah kalau nggak salah itu. Belum lama terjadi. Mereka tertidur, dia tertidur gitu kan. Lama orang kalau tertidur biasanya itu seneng Pak. Orang kalau nggak seneng nggak bisa tidur Bu, ya kan? Gelisah ya. Kenapa tidur mikirin utang? Nah, si tukang beca ini dia tidur kelamaan sampai 12 Pak, meninggal di atas beca. Ya kan? Ada orang senang tapi tidak tenang. Menurut Imam Al-Ghazali, lanjut, sumber kesenangan manusia yang pertama itu adalah ilmu.
Orang kalau memiliki ilmu, insya Allah hidupnya akan senang, Pak. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, apakah sama orang yang punya ilmu, punya keterampilan, punya skill dengan orang yang tidak punya ilmu? Ternyata tidak sama. Saya punya HP, Pak. Itu dibawa ke tukang servis HP. Padahal sama tukang HP itu karena kita softwarenya bukan hardwarenya, itu cuma dikotak-katik aja. Itu gak sampai 5 menit. Berapa, Mas? 50.000. Punya ilmu kan, ilmu tentang HP. Kita datang ke dokter. Kalau zaman dulu itu dokter biasa megang pantat kita, Pak. Sekarang udah jarang ya. Kalau sekarang kan diinfo. Kalau dulu dipegang pantatnya, disuntik. Begitu kita mau pulang pamitan, kata dokter, Pak, bentar Pak, ini notanya dilihat 500.000. Megang nggak sampai 5 menit itu 500.000. Kenapa? Dia punya ilmu. Pak dokter punya ilmu tentang kedokteran. Teman-teman ini di ambasador, mereka bisa terpilih menjadi dai ambasador, punya ilmu. Itu masuk ke sana itu nggak gampang, Pak. Ini sekedar testimoni saja. Itu dari tiap tahun itu rekrutmen ya. Itu ratusan, bahkan pernah ada sampai 800 orang yang daftar. Tetapi nanti yang diseleksi, yang diterima itu paling antara 15 sampai 20. Paling maksimal 25 orang, karena itu dikirim ke satu orang ke satu negara tiap tahun. Ramadan ini insya Allah kami dari Bapak juga akan memberangkatkan dai-dainya ke berbagai negara. Nama-namanya yang sudah keluar, kemudian nanti di training selama 15 hari, selama 2 minggu. Bisa dikirim keluar negeri, kenapa? Punya ilmu. Kita capek datang ke tukang pijat, ya, dipijat, ya paling 1 jam atau 90 menit. Begitu kita mau pulang ke tukang pijat, lalu tentunya akhirnya kita kasih berapa 100, 200 kan. Kenapa? Dia punya ilmu tentang memijat orang. Betapa pentingnya ilmu sehingga Rasulullah jauh-jauh hari 1,4 abad yang lalu Rasulullah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau di negara Cina. Utlubul ilma walau bisin. Itu bicara di bisin di Cina. Tapi kalau kita kan utlubul ilma walau bisini, gitu kan bedanya. Bisini apa? Di sini. Kalau Rasulullah bisini itu di Cina maksudnya. Alhamdulillah saat ini banyak sekali saudara kita yang ada di Cina itu ya. Kita patut bersyukur Pak, orang Indonesia itu ya, walaupun negara berkembang dari segi SDM luar biasa Pak. Saya di Cina itu ketika mencari makam Sa'ad bin Abi Waqqas di kota Guangzhou, itu susahnya bukan main. Kenapa? Orang-orang Cina itu banyak yang tidak bisa bahasa Inggris Pak, terus terang saja. Saya ketemu sama orang-orang di jalan, di beberapa tempat di lokasi itu banyak yang tidak bisa bahasa Inggris. Bahkan ketika kita nulis ke tukang taksi, nulis tulisan seperti kita nggak bisa baca, karena beda itunya ya, bentuk hurufnya itu beda. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, ke bahasa luar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan orang yang beriman dan punya ilmu beberapa derajat. Kemudian yang kedua, orang akan senang ketika dia memiliki, yang kedua adalah kesehatan. Orang yang sehat, peluang untuk senang, hidup senang jauh lebih besar daripada yang sakit. Betul enggak Ibu? Betul Bu. Bulan kemarin saya waktu diminta ngisi di sini, saya itu masih di rumah sakit Pak.
Itu hari Sabtu, saya rencananya itu malam Minggu, malam Ahadnya itu saya pamit. Ya, saya masuk rumah sakit Medika hampir 1 minggu, Medika BSD, dengan harapan nanti Ahad paginya saya bisa di sini dan silaturahim. Ternyata dokter belum membolehkan. Ternyata di rumah sakit itu tidak enak, Pak. Walaupun kelas VIP, kelas 1, nggak enak, lebih enak di rumah, kan begitu. Orang kalau apalah artinya kita datang ke sebuah perjamuan, ke resepsi di hotel yang mewah. Di situ ada makanan, apapun tersedia, terhidang, tinggal pilih. Tapi kalau kita nggak sehat, Pak, mau makan emping, takut kena asam urat. Mau makan sate, takut kolesterol naik. Wah, nggak enak ternyata. Mau makan pedas, takut kena pencernaan. Waduh, akhirnya apa? Ya nggak bisa makan apa-apa, paling air putih sama nasi putih. Padahal di depannya itu terhidang makanan-makanan yang lezat. Belum lama tetangga saya itu punya penyakit lambung, jantung, komplikasi lah pokoknya. Keluarganya sudah melarang, tapi dia karena pingin, akhirnya apa? Makan durian. Belum sampai 1 biji durian, ya, belum habis tuh, dia langsung KO, masuk rumah sakit, bablas. Nah, ini pentingnya, Pak, kita itu memelihara kesehatan, ya. Kesehatan bisa kita lakukan untuk mencapai kesehatan dengan cara olahraga misalnya. Sehingga Rasulullah itu menganjurkan agar kita itu jadi orang sehat, olahraga. Atau kita atur pola makan, Pak. Pola makan seperti Rasulullah. Berhenti makan sebelum kenyang. Makan, minum seperti Rasulullah. Rasulullah itu kalau minum, Pak, itu pakai tangan kanan. Nggak pakai tangan kiri. Dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 3 kali. Diletakkan lagi, ditutup. Makan, minum dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Waktu Orde Lama, zaman Pak Karno, itu ada seorang pejabat, menteri agama. Beliau, ya, Dr. Haji Mukti Ali, dikirim ke Indonesia, ke Jepang, pertemuan Menteri Agama sedunia. Ketika diadakan makan sambil berdiri, standing apa namanya? Satu-satunya Menteri Agama yang tidak mau makan sambil duduk, sambil berdiri, Mukti Ali. Profesor Dr. Kiai Haji Mukti Ali dari Indonesia. Kalau saya diminta makan minum sambil berdiri, lebih baik saya keluar dari ruangan ini. Wah, hebat, Pak. Kita butuh pejabat seperti ini. Kita butuh pemimpin seperti ini. Pejabat pemimpin yang ngerti agama. Betul? Dan kita bangga, Pak. Kalau kita punya pejabat pemimpin yang seperti zaman sahabat Nabi, ya kan? Mereka pejabat pemimpin tapi bisa jadi khatib Jumat. Betul nggak? Bangga kita, Pak. Nah, demikian juga ketika makan, di sampingnya ada buah. Sunahnya buah dulu apa makan dulu? Buah dulu apa makan dulu? Buah dulu. Tapi prakteknya Bapak makan dulu. Ya kan? Rasulullah itu mengajarkan ada buah, ada makan. Buah dulu. Makan buah, jeda berapa menit, makan besar, kan begitu. Itu akan memudahkan pencernaan. Apalagi bagi kita yang udah ada bibit-bibit penyakit pencernaan. Wah, itu lebih baik, lebih banyak maslahatnya itu makan dulu, buah dulu. Ya, terutama makan yang bisa buat pencernaan itu seperti pisang, ya, makan buah.
Yang ketiga, orang akan senang apabila dia memiliki harta. Betul? Betul enggak? Orang yang punya harta hidup untuk lebih senang, jauh lebih besar peluangnya daripada yang nggak punya harta, Pak. Mau umroh punya deposito, mau haji nggak pakai antri, pakai haji apa? Furoda. Ada tetangga minta bantuan, kita punya celengan. Masjid Hidayatullah mau dirombak renovasi, kita punya dana. Kan enak, Pak. Istri pengen gelang yang gedenya sepel becak. Tapi kemudian Islam mengatur bagaimana kita menjadi orang yang punya harta, tapi ngerti ada batasnya, ada aturan-aturan yang tidak bisa dilanggar. Mencari harta itu yang halal. Zaman sekarang ini kan orang halal haram hantam. Apa itu? H3, halal haram hantam. Nggak peduli halal, nggak peduli haram. Islam tidak melarang umatnya, umat Islam jadi orang kaya itu tidak, Pak. Walaupun di surga itu banyak orang miskin, tetapi kalau kita baca sejarah nih, dari 9 orang, berapa? 9 atau 11? Sahabat Nabi, dari 10 orang dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 9 orang adalah konglomerat. Siapa mereka? Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan beberapa sahabat-sahabat yang kaya lainnya. Satu-satunya satu dari 10 sahabat itu yang dijamin masuk surga, yang hidupnya pas-pasan, itu hanya menantu Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib. Walaupun kalau dia pengen jadi orang kaya, bisa, Pak. Orang dia presiden kok. Presiden ketiga, keempat setelah Utsman. Tapi karena dia memang hidupnya itu zuhud, wirai, sederhana, dia nggak mau jadi orang kaya. Tapi yang 9 orang itu adalah semua orang-orang kaya. Ini motivasi kita, boleh jadi orang kaya. Tapi harta itu hanya di genggaman. Harta yang kita miliki itu hanya di genggaman, Pak, bukan nggak masuk ke kalbu. Sebab penyebab orang itu resah, gelisah, ya, resah dan gelisah itu biasanya itu karena apa? Karena harta. Nggak percaya? Contoh, saya naruh mobil depan masjid. Ketika saya masuk mau sholat subuh, begitu Allahu Akbar, ternyata saya baru ingat ada tas di dalam, itu isinya 30 juta. Kira-kira sholatnya khusyuk apa tidak? Sholatnya itu tenang apa tidak? Nggak tenang, Pak. Kenapa? Terlalu cinta kepada dunia. Tapi kalau coba, udahlah, mudah-mudahan Allah akan menjaga apa? Bismillah, ya. Udah, gak usah pikirin, nah, tidak lagi. Hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia, itu yang menyebabkan orang itu tidak tenang, gelisah, resah, tulul amal, panjang angan-angan. Nah, kemudian setelah kita punya harta, Islam juga mengatur, khudh min amwalihim sadaqah. Ambil sebagian harta yang kamu miliki itu untuk sedekah. Saudara kita yang ada di Merbabu, yang tadi ada slide-nya tadi, filmnya ada, yang ada di Merbabu saat ini membutuhkan uluran tangan kita. Saudara kita yang ada di Palestina membutuhkan doa dan dana kita. Membutuhkan D2, pertama doa, kedua dana. Ambil harta yang kita miliki, serahkan kepada yang lain. Wah, banyak sekali, Pak, testimoni. Saya di berbagai negara, bahkan ketika di Indonesia, itu berbagai kejadian betapa dahsyatnya sedekah. Waktu di Cina, saya juga mengalami. Belum lama ketika di Filipina,
itu di Masjid Golden Mosque kalau nggak salah, itu masjid besar ya. Itu panitia masjid minta sumbangan ya, tatus binikmah ya. Kalau saya cerita itu mudah-mudahan tidak menghapus pahala saya dalam bersedekah. Ini hanya sebagai motivasi. Kalau nggak salah saya ngasih berapa ya, 10 peso kalau nggak salah. Begitu kita mau ke bandara, di tengah jalan ketemu sama anak muda, biasa kita ngobrol pakai bahasa Inggris, mau kemana. Akhirnya saya kan istri bilang mau ke bandara, kita diajak jalan-jalan, ditawari makan siang. Saya tidak mau, bukan karena sombong, tapi karena memang nggak keburu waktunya. Begitu saya masuk ke taksi, nah itu si pemuda itu dia buru-buru merogoh dompet, kemudian mengeluarkan uang, dikasihkan ke sopir taksi tadi. Begitu saya lihat, ya tadi saya bilang jangan gitu kan. Ini bahasa kita, jangan gitu kan. Tapi ya jujur saja, pantangan bagi kita sebagai orang Indonesia menolak apa tadi, sumbangan kan begitu. Nah akhirnya benar itu Pak. Begitu saya lihat si anak muda itu memberikan uang kepada supir taksi sejumlah 10 peso, sama dengan uang yang kami berikan kepada pengurus masjid. Cash, nggak sampai setengah jam itu dibalas oleh Allah. Wah, dan itu masih banyak lagi. Termasuk ketika asbab saya dikirim mendadak hanya dalam 2 hari. Saya dikirim ke Hong Kong oleh Dapat Duafa. Itu salah satunya, saya asbab memberikan sedekah pada seseorang. Ini kalau saya ceritanya nggak sampai waktunya ini. Kapan-kapan insya Allah. Wah, itu dahsyat Pak. Sedekah itu dahsyat. Di sini ada yang punya masalah? Rumah tangganya, di kantor, ada yang punya masalah? Kerja lama, karir mentok, nggak naik-naik, rumah tangga lama, nggak ada ketenangan, atau mungkin ada yang punya hutang. Bapak ada yang punya hutang? Wajahnya kok kalem semua sih. Ibu punya hutang, Bu? Punya hutang? Silahkan ambil 2 S. S yang pertama jaga sholat, S yang kedua sedekah. Insya Allah itu nanti itu. Saya udah banyak testimoni lah, ini langsung mengalami langsung tentang dahsyatnya sedekah, the power of giving. Nah, kita lanjutkan. Yang keempat, orang akan senang hidupnya itu kalau dia punya kekuasaan. Maka jangan heran Pak, kalau hari ini itu ada 4 kandidat tuh, ada 3 calon tuh, lagi rebutan kursi, ya kan? Kenapa? Kekuasaan. Ya, silahkan motifnya. Ada yang benar-benar motif ingin berkhidmat untuk negeri, monggo. Ada yang motifnya itu ingin memperkaya diri, lama nggak berkuasa, monggo. Ada yang motifnya udah itu di luar domain kita ya. Intinya apa? Kekuasaan. Kalau punya kekuasaan, hidup senang itu jauh lebih besar daripada nggak punya kekuasaan, Pak. Orang saya dulu pernah jadi ketua DKM aja enak kok. Enak Pak. Ya suka duka. Nggak enaknya itu karena saya dai hari Jumat. Kalau saya pas lagi di luar, ternyata khotib belum datang. DKM senam jantung. Ya, saya juga ikut susah juga. Tapi ada enaknya. Apa enaknya? Enaknya itu bisa memperlipat pahala. Itu tuh. Apalagi DKM yang sukses, imamun adil, luar biasa Pak. Pemimpin masjid, pemimpin perusahaan, pemimpin negara, apalagi kalau dia imamun adil, yang pertama nanti yang akan mendapatkan lindungan dari Allah di yaumil mahsyar. Kita sebagai pemimpin rumah tangga, kita adil kepada anak istri kita, kepada diri kita, insya Allah kita tuh akan diberi naungan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Nah ini, Islam tidak melarang ya, kita mengejar kekuasaan, nggak melarang, tapi ada aturannya.
dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan cara yang positif. Kalau sudah berkuasa, menjadi pemimpin yang adil. Oke, kita lanjutkan. Orang punya ilmu, orang punya apa yang kedua tadi? Sehat. Orang punya ilmu, badannya sehat, punya harta, punya kuasa. Kira-kira hidup sudah senang belum? Sudah bahagia belum? Belum, Pak. Kalau nggak percaya, lihat saja tuh banyak pejabat-pejabat yang lagi enak-enaknya di puncak, ngambil wanita yang bukan muhrimnya, lagi enak-enaknya dia menikmati suasana puncak. Nggak taunya di TV dia lihat sedang diburu oleh KPK, gitu kan? Nggak enak, Pak. Walaupun dia punya kekuasaan, nggak enak. Harta, orang punya harta, oke, hidup senang, tapi belum tentu bahagia. Betul nggak, Pak, Bu? Betul, Bu? Kalau memang dengan harta saja orang akan hidup bahagia, kenapa Krisdayanti minta cerai sama suaminya, sama Anang? Kalau memang dengan harta saja, dengan kekuasaan saja orang akan bahagia, kenapa Manohara pulang ke Indonesia? Enak, udah jadi mantu sultan, Pak, di negeri jiran. Dia pulang ke Indonesia, kenapa? Enggak bahagia hidupnya. Orang udah sehat, punya kuasa, kaya, punya ilmu. Di Jepang tuh baru kemarin tuh ada orang punya ilmu, doktor, nggak taunya apa, bunuh diri. Ada lagi itu seorang motivator kelas dunia. Itu kalau buku-buku yang saya baca itu bukunya tentang happiness, tentang kebahagiaan. Ternyata dia tragedi ending, mati dalam keadaan mengenaskan, bunuh diri. Ternyata orang yang kaya, yang sehat, punya harta, punya kuasa, tidak menjamin hidupnya akan bahagia. Kalau kita ingin bahagia, tambah lagi kunci berikutnya. Apa kunci berikutnya? Yaitu T, tenang. Orang senang saja belum tentu dia bahagia. Kalau dia ingin bahagia, ditambah dengan tenang. Ya kan? TST, temukan, senang dan tenang. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa hidup tenang? Jawabannya adalah yaitu dengan meningkatkan spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Ya, lanjut spiritualitas ya. Wa'lamu anna waha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Yang namanya spiritualitas itu adalah bahwa Allah menciptakan dalam tubuh kita ini satu elemen yang bernama kolbu, di mana kolbu itu adalah menjadi wadah tempat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kolbu kita tersambung dengan Allah, ketika kolbu kita terkonektif dengan Allah, ketika kolbu kita wusul dengan Allah, maka itu berarti hidup kita memiliki spiritualitas. Bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana agar spiritualitas ini ada dalam diri kita? Ya, bagaimana? Lanjut. Nah, ini tadi hubungan antara kita dengan Allah ya. Kalau kita mengenal Allah, maka Allah pun akan mengenal kita. Bagaimana cara meningkatkan spiritualitas? Ya, menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa yang pertama adalah al-imanul amik, yaitu kita harus memperdalam iman kita. Iman kita itu al-imanu yaitu yang kusu. Kadang bertambah, kadang berkurang, Pak. Bertambah iman kita bitoat ketika kita sedang toat. Ya, kalau kita lagi iman lagi naik, Pak, apa ya? Apa jaringan? Sholat, tahajud, puasa, Senin Kamis, mudah, enteng, nggak berat. Dan ternyata iman itu adalah berbanding lurus dengan kebahagiaan. Orang yang memiliki iman kuat, ya hidupnya pasti bahagia.
saya katakan pasti bahagia. Walaupun mungkin secara ekonomi dia kurang sejahtera, tapi dia bahagia. Contoh misalnya, sebuah negara yang menurut catatan PBB, menurut UNESCO, dalam buku besar UNESCO, negara ini termasuk negara miskin, yaitu negara Bangladesh. Tapi menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Japan School of Economics, ya, bahwa negara Bangladesh ini adalah negara yang warganya paling bahagia pada tahun 2006, paling bahagia di dunia. Bayangkan Pak, negara miskin tapi warganya bahagia. Setelah diselidiki oleh sahabat saya bernama Abdurrahman Lubis, Ustadz Abdurrahman itu dia biasa senang ke kebun jeruk Pak, ya. Itu sana ada halaqah, ada pengajian. Ketika Ustadz Abdurrahman Lubis ke Bangladesh, dia temukan bahwa ternyata di sana hampir 2/3 negara di sana itu sudah hidup amalan agama. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya sama ramainya dengan sholat Jumat. Silahkan Pak, bagaimana kita makmur masjid kita kayak ini? Kita target kalau masjid kita ini sudah seperti di Jogokarian, sholat zuhur, maghrib, isya, subuh, asar itu sama dengan sholat Jumat, insya Allah itu orang-orang itu akan bahagia. Gak usah jauh-jauh lah, lihat di Jogokarian, di Jogja ya, insya Allah Pak, studi banding ke sana. Iman, kemudian yang khusyuk, iman itu akan berkurang kalau dia maksiat. Kita teruskan. Yang kedua, ini makanya saya kejar terus biar cepat selesai, karena ini kan tadi disampaikan sampai waktu suruk kan begitu. Yang kedua apa? Al-ittisalul wasik. Kita akan bahagia apabila kita mau mengkomunikasikan qalbu kita dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dzikrullah. Oke, yang ketiga yaitu tatbirul qalbi, membersihkan qalbu. Lanjut. Biar sobat selesai. Zikir, salah satu bentuk daripada zikir apa itu? Sholat. Sholat itu zikir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Nah, aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dengan cara apa? Tegakkan sholat. Sholat itu adalah merupakan wujudkan zikir, zikrullah, kita ingat kepada Allah. Selanjutnya, kemudian yang kedua selain zikir, ya silakan dilanjut. Yang kedua itu haji. Haji itu juga merupakan salah satu bentuk manifestasi daripada dzikrullah, ya. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah, ingatlah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, baca Quran, itu juga dalam rangka atau sebagai bentuk dzikrullah, zikir kepada Allah, baca Al-Qur'an. In huwa illa dzikrun, ya. Zikir. Ya terakhir, yang keempat apa? Yang keempat adalah puasa. Dengan puasa, ya, seorang yang puasa itu sebenarnya dia sedang zikir kepada Allah. Silakan bisa dilanjut. Karena ketika kita puasa, maka kita akan mempuasakan semua yang ada dalam tubuh kita. Ini tubuh Pak, manusia. Dikatakan manusia itu kalau pertama dia punya jasad dari ujung kepala sampai kaki, itu namanya basyar. Basyar. Kalau orang bilang itu cangkang, dedek pengadek. Apa ya? Dedek pengadek. Performance body. Kemudian dia punya apalagi? Punya hayat, punya nyawa. HP. Ini HP ini kan body nih. Nyawanya apa? Ya charger itu. Cesan, kalau bisa nyala, ada nyawanya, cesan. Kemudian ada kolbu. Kolbu mesin itu apa? Kolbu HP itu apa? Kolbu HP itu ya mesin.
Manusia punya kalbu, mesin jagat itu namanya kalbu. Yang menggerakkan aktivitas manusia itu namanya kalbu. Belum dilihat kalbu. Maksudnya warna merah itu kalbu tadi ya. Iya. Kalbu. Ada lagi Hawa. Nah, orang kalau ada rupa, ada jasad, tapi tidak ada suara, namanya apa? Ada jasadnya, nggak ada suaranya, namanya apa Bu? Namanya mayit. Betul. Tapi kalau ada suaranya, tapi nggak ada rupanya, nggak ada jasadnya, namanya apa? Namanya demit. Nah. Oke, lanjut. Bentar. Hayat ini, ya, kita ketika berpuasa, karena kan dalam diri kita ini kan ada hawa, ada kecenderungan biologis, apa itu? Syahwat perut. Maka dengan puasa kita mencoba untuk meminimalisir syahwat perut yang biasa makan 5 kali sehari, waktu puasa paling 2 kali, buka sama sahur. Apalagi syahwat kemaluan, orang yang punya libido seks tinggi itu bisa pusing Pak. Orang ayah gak ketemu ibu atau istrinya itu sebulan itu bisa pening. Syahwat mulut, nah ini bapak ibu lihat dia suka syahwat mulut nih. Itu nggak boleh ketemu orang itu langsung ngobrol sampai 2 jam. Apalagi syahwat mata, tidur malas lihat orang yang bukan muhrimnya, itu syahwat mata. Nah puasa dalam rangka dzikir pada Allah ini akan menghilangkan hawa, meminimalisir hawa dalam diri kita. Oke, selanjutnya yang terakhir apa? Wallahu a'lam bishawab ya. Ini kalau mau hubungi saya bisa 085282 atau WhatsApp itu 0812 8012 8888 ya. Silahkan catat nomor HP saya. Tadi di awal saya sampaikan, kenapa saya tampilkan nomor HP, karena tidak ada yang nanyain nomor rekening. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kalau ada yang salah itu dari saya, kemudian saya. Kalau ada yang benar itu semata-mata hidayah dari Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh dong kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan ketemu lagi. Insya Allah kita akan ketemu pada waktu, gelombang, dan frekuensi yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.